Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan Al-Maula Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita berkumpul memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa yang kita peringati ini manusia yang super istimewa. Yang kita peringati hari kelahirannya yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syaraful Anam yang dikarang oleh Syekh Shihabuddin bin Ali bin Qasim Al-Maliki, beliau menceritakan bahwa dulu di Mesir itu ada satu rumah yang setiap bulan Rabiul Awal selalu bikin peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan di masjid, bukan di musola, tapi di rumah seperti ini. Terkenal setiap tahun, tiap bulan Rabiul Awal selalu bikin peringatan Maulid besar-besaran. Dan lingkungan di rumahnya ini ya banyak daripada orang-orang Yahudi. Tetangga-tetangganya ini banyak orang Yahudi. Akhirnya besoknya pengen peringatan Maulid, ini tetangganya ini di samping rumahnya ini ribut laki bini. Ya bertanya-tanya, ini tetangga kita bikin acara apaan lagi sini? Ya tiap tahun bikin Maulid seperti ini, tiap bulan masuk Rabiul Awal selalu rumahnya rame bikin peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bininya kepada suaminya, "Bang, tetangga kita ini rame-rame, dia memperingati hari kelahiran nabinya, Nabi Muhammad," katanya. Itu setiap bulan Rabiul Awal, dan orang semua banyak yang datang karena Rasulullah hadir. Oh gitu. Ya, udah ngobrol-ngobrol masalah tetangganya yang lagi bikin Maulid, rencana besok mau bikin Maulid. Ini suami istri akhirnya dia capek, dia tidur. Ketika malamnya dia tidur, ini suami istri, istrinya di dalam tidurnya mimpi, ya mimpi dia hadir di acara peringatan Maulid tetangganya. Di dalam mimpinya datang tuh ini perempuan Yahudi ini. Ketika masuk ke dalam rumah tetangganya yang lagi bikin Maulid, dia tanya ya sama tamu yang datang, "Pak, boleh gak saya masuk ke dalam? Sebab saya melihat ada seseorang yang gantengnya luar biasa, yang aku gak pernah melihat laki-laki yang wajahnya bersinar, ya, dan aku pun mataku gak kuat memandang orang itu. Apakah aku boleh masuk ke dalam dan berbicara ya kepada orang tersebut?" Kata ini tamunya yang hadir Maulid juga, "Silakan. Ya, silakan masuk dan bicara dengan Rasulullah." Ini perempuan ini Yahudi. Ketika menghadap ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini perempuan memanggil Nabi kita Muhammad, "Ya Nabi Muhammad." Kata Nabi apa? "Labbaiki." Nabi menjawab orang ini ketika Nabi dipanggil oleh Yahudi, Nabi mengatakan labbaiki. Perempuan ini kaget kalau Nabi mengucapkan labbaiki. Ya, sebab kalimat itu di saat orang Islam itu dijawab, kita jawab labbaik. Itu jawaban yang luar biasa. Ketika perempuan Yahudi memanggil Rasulullah, Rasulullah mengatakan labbaiki. Kaget ini perempuan. "Ya Muhammad, kenapa engkau panggil aku dengan, engkau jawab panggilan aku dengan kalimat labbaiki?" Kata Rasulullah, "Sebab aku tahu ya engkau ini seorang wanita yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya aku jawab labbaiki." Akhirnya di saat itu juga belum ngomong apa-apa, baru melihat wajah Rasulullah, langsung mengucapkan dua kalimat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bicara banyak, baru mengucapkan manggil Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Ini orang Yahudi yang nggak kenal dengan Allah, nggak kenal Nabi Muhammad, tapi diizinkan oleh Allah mimpi di dalam tidurnya bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad. Nah, sedangkan kita umat Rasulullah yang puluhan tahun kita Maulid, kita hadir peringatan-peringatan Maulid, adakah rasa rindu kita ingin bertemu dengan Rasulullah?
Sampai saat ini mungkin kita nggak pernah mimpi Rasulullah, tapi orang Yahudi ini diizinkan oleh Allah mimpi melihat wajah Nabi Muhammad dan langsung syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, syahadat depan Nabi, pulang. Dia kembali lagi ke rumahnya, di mimpinya nih, ini masih dalam keadaan mimpi. Kemudian di dalam mimpinya lanjutkan tidur. Ya, namanya orang Yahudi nggak kenal subuh. Bangunnya jam 10 pagi, jam 9. Nah, ketika bangun dari tidur, suaminya udah nggak ada. Ya, istrinya kaget, suaminya kemana nih? Biasa bangun 10, jam setengah 10, kok nggak ada tumben. Ternyata pas istrinya keluar dari rumah, ya itu rumahnya sudah bersih, sudah rapi, bahkan banyak hidangan yang saat itu dihidangkan oleh suaminya. Kata istrinya tanya, "Papa, ini ada apaan nih?" "Papa, ini ada apaan nih?" Ya, rumahnya tumben bersih, rapi. Ya, ketika turun dari tangga banyak hidangan. Ya, ini acara apaan, Papa? Katanya. Ya, ini bukan hari perkawinan kita, bukan. Ulang tahun Papa, bukan. Ulang tahun Mama, bukan, katanya. Ini acara apaan? Ya, Papa persiapkan hidangan yang begitu banyak. Ya, sebab aku saat ini sudah memeluk agama Islam, ya, sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Kata lakinya, aku tahu, kata lakinya, Mama pun juga mimpi dengan Rasulullah. Ya, setelah Mama menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah datang kemari dan aku syahadat di depan Rasulullah. Makanya aku seperti ini, rumah rapi, dan aku sediakan makanan yang banyak, sebab nanti malam tetangga kita bikin maulid. Ya, kalau di situ nggak cukup makan, nanti makan di sini. Masya Allah, sampai seperti itu. Ya, jadi siapa orang yang dia memperingati peringatan maulid, bukan hanya di masjid, bukan hanya di majlis-majlis, tapi di rumah kita pun kita diperintahkan untuk bikin peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah peringatan Nabi, dengan berkah gembiranya kita dengan peringatan Nabi Muhammad dan berkah selawat kepada Rasulullah, insya Allah tetangga kita yang tadinya nggak mau ngaji, yang tadinya nggak demen sholat, yang tadinya nggak kenal masjid, insya Allah dia akan tergerak hatinya berkat selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu dengan selawat yang kita lantunkan pada malam hari, bukan hanya tetangga kita yang akan dapat keberkahan, kita pun yang hadir, insya Allah ditambah keistiqomahan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, makanya pentingnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih tahu dalam, ya, tentang baginda Nabi kita Muhammad. Semakin kita tahu kepribadian Rasulullah, semakin kita tahu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin rasa mahabbah kita kepada Rasulullah ini akan bertambah. Ya, sekarang ini kan banyak anak-anak kita, ya, jangankan ya ada maulid, ya gimana kan ada maulid aja anak kita masih bandel. Ada maulid aja kita masih jauh dari Nabi kita Muhammad. Bagaimana nggak ada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, ini kita lihat, makanya kata Rasulullah, kalau engkau cinta kepadaku, kata Nabi, la tusawwidul wajhi bisayyi'ati ma'amalikum. Kalau engkau mahabbah kepadaku, kata Rasulullah, ya, jangan sekali-kali engkau mengotori aku punya wajah, kata Nabi. La tusawwidul wajhi bisayyi'ati a'malikum. Jangan engkau kotori aku punya wajah. Dengan apa kita mengkotori wajahnya Nabi? Yakni dengan amal-amal kejelekan yang kita lakukan. Ya, kita mengaku mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, jangan hanya di lisan saja. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah mahabbah yang hakiki, al-mahabbatu biduni tadkhiyah kadzab. Yang namanya cinta kepada seseorang, cinta kepada Rasulullah, perlu adanya pengorbanan. Ya, kalau cinta tapi nggak mau berkorban, bohong. Dulu ketika kita masih pada pacaran dulu, pacar kita kan sering tanya, abang cinta sama ayah? Cinta banget gue. Apa buktinya bang? Kan kita sering begitu.
Ya, bini kita sering begitu dulu. Apa buktinya bang? Buktiin dong bang. Ya, begitu juga cinta kita sama Nabi. Ya, Nabi pun perlu bukti. Apa buktinya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak cukup dengan kita berselawat kepada Nabi. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau cinta kepada Nabi, fattabi'u fi aqwalih wa af'alih wa akhlaqih. Kalau cinta kita kepada Nabi kita Muhammad yang hakiki, kita harus mengikuti lisannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin apa yang keluar dari lisannya Nabi kita Muhammad. Dulu zaman Rasulullah itu ada perempuan cerewet banget. Orang perempuan cerewet di zaman Rasulullah udah ada perempuan cerewet. Mulutnya ngoceh mulu kalau jalan. Kalau jalan ngoceh. Satu hari Rasulullah lagi ngeteh depan rumahnya seperti ini. Ya, saking beraninya nih perempuan tukang ngoceh, Rasulullah lagi ngeteh diginin. Ngeteh ini enaknya, ngeteh nih pagi-pagi. Digituin Rasulullah, enak nih ngeteh. Kata Nabi, ya, Nabi nggak kaku dengan orang perempuan, nggak. Emang Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika perempuan itu dipanggil, ya ta'al, ya, deketin Nabi. Nabi lagi makan gemblong, makan lontong. Kata Rasulullah, engkau mau ini? Kata Nabi. Silakan ambil. Tidak ya Rasulullah. Terus yang kau mau apa? Kata Nabi. Aku mau makanan yang engkau kunyah di mulutmu ya Rasulullah. Ini perempuan nggak mau makanan yang di piring yang ditawarin Nabi, tapi yang diminta oleh perempuan ini makanan yang lagi dikunyah oleh Rasulullah. Apakah Nabi kasih? Dikasih ya Rasulullah, dilepain lagi, ditaruh di tangannya, ya, dimakan oleh perempuan ini. Semenjak makan itu makanan bekas Nabi kita Muhammad SAW, ini perempuan jadi nggak bawel lagi, nggak bawel lagi dia. Ya, jadi pendiam, ya, demen berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Bahkan pernah ada seorang tabi'in, ya, bapaknya sahabat Nabi, anaknya ini tabi'in. Ya, ketika anaknya masih kecil, sering diajak sama bapaknya ke rumah Rasulullah. Anaknya ini punya penyakit, ya, gatal korengan seluruh badannya dia. Ya, udah syariat kemana-mana nggak baik. Akhirnya ke Baghdad, bapaknya bawa ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kata bapaknya, anak saya punya penyakit yang menjijikkan, badannya semua korengan. Kata Rasulullah, mana tangannya? Ya, tangan tuh anak diangkat oleh Rasulullah, diludahin. Coba dipeperin ke seluruh anggota tubuhnya dia. Diborain semua. Ini ludahnya Rasulullah. Ya, ketika diborain semua seluruh badan, ini anak pulang penyakitnya sembuh dan bersih semuanya. Ya, dan badan yang dipeperin dengan ludahnya Rasulullah, padahal ini sahabat, ini anak kecil, hidupnya bapaknya sudah meninggal di zaman tabi'in, udah puluhan tahun. Badannya masih wangi berkat ludah Nabi Muhammad. Kata istrinya kan udah gede tuh, jualan tabi'in, ya, udah besar. Kata istrinya nih, gue bingung, katanya, suami gue jorok banget, nggak pernah mandi puluhan tahun. Semenjak pas diludahin Rasulullah nggak pernah mandi. Sampai kawin, sampai nikah, punya anak, nggak pernah mandi bapaknya. Mandi cuma junub doang kalau habis berhubungan sama bininya, baru mandi. Selain itu nggak pernah mandi. Tapi suamiku walaupun nggak pernah mandi puluhan tahun, mandi cuma hanya mandi junub, tapi wangi badannya, ya, ini luar biasa. Ya, saya dan semua anak-anak yang di rumah pakai minyak wangi kalah dengan wangi bapaknya yang nggak pernah mandi puluhan tahun. Ya, kenapa ditanya, kenapa engkau nggak mandi wahai suamiku? Aku sayang kalau aku mandi, ludah yang menempel di kulitku ini nanti lama-lama semakin hilang wanginya. Ya, sebab ini wangi baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat tuh ludahnya Rasulullah. Kalau ludahnya Pak RT,
Kalau ludahnya suami kita kira-kira manjur gak? Ini ludahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa baginda Nabi Muhammad. Ya, manusia pilihan. Ya, manusia pilihan. Jangankan anggota badannya, namanya Rasulullah. Ya, nggak ada nama manusia yang kalau kita sebut namanya kita dapat pahala. Yang kita sebut namanya bisa ngobatin orang. Yang kita sebut namanya bisa masuk surga kita. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita punya anak Muhammad cakep. Ya, tapi kalau anak kita Muhammad bangor, bandel. Ya, jangan pernah anak kita Muhammad namanya tapi bandel, kita ngomong, dasar lu Muhammad bandel banget lu, nggak boleh. Ya, sebab setiap orang memberikan nama anaknya Muhammad pasti tafaulannya kepada Rasulullah. Ya, ketika anak kita namanya Muhammad, dia bandel, dia nakal dan lain sebagainya, ya, jangan bilang lu Muhammad bandel banget lu, dasar lu anak monyet misalnya gitu. Muhammadnya kita lihat. Ya, jadi kalau anak kita bandel namanya Muhammad, lu bandel banget lu, anak bapak lu situ. Nah, kita salahin bapaknya. Jangan Muhammadnya ini kita bandel-bandelin. Ya, ini nama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jaga. Ya, nah makanya kita ikutin lisannya Nabi. Kalau lisan kita, mulut kita tutur kata baik, nggak nyakitin, kalau ngomong nggak nyakitin orang. Ya, sebab lisan yang keluar, ya, ucapan yang keluar dari lisan kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab lisan, orang banyak yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kan mulut laki sama perempuan lain. Kalau orang laki ditanya satu, jawabnya satu. Mau kemana bang? Beli rokok. Beres, sudah kelar. Kalau orang perempuan ditanya, mau kemana po? Pasar. Mana laki kita dikit lagi ngasih duitnya. Mana barang pada naik. Oh, banyak kan dia. Ditanya satu, jawabnya 10. Ini orang perempuan nih. Makanya penduduk neraka yang paling banyak perempuan. Sebabnya apa? Mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, di warung masih ngomongin laki yang ngasih duit dikit. Ya, ini jangan. Ya, mulut kita juga. Makanya kata Nabi, ya, ikutin. Ya, lisan ya, kata Al-Habib Al-Haddad. Kemudian, ya, bi'af'alih. Ya, perbuatan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, ini kita tiru. Ya, sebab yang diajarkan oleh Nabi adalah akhlak. Ya, akhlak ini fauqul ilm. Akhlak adab itu di atas ilmu. Ya, makanya Nabi ketika diutus yang diajarkan bukan ilmu sahabat, tapi akhlak. Terlebih dahulu oleh Rasulullah, setelah akhlaknya para sahabat itu bagus, baru dimasukin, ditanamkan ilmu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Ya, nah kita contoh akhlaknya Nabi. Makanya satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang ke rumah Fatimah Zahra, putrinya. Ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah Zahra, mendapatkan Fatimah sedang menangis ketika itu. Ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah, kenapa engkau menangis? Ya, aku lapar ya Rasulullah, udah 3 hari aku belum makan. Kata Nabi, engkau baru 3 hari, aku sudah hampir 7 hari nggak makan ya Fatimah. Aku menangis bukan karena lapar ya Rasulullah. Ya, aku menangis karena air susuku, karena teteku nggak keluar susu. Bahasa aja yang gampang itu dah. Ya, karena asiku nggak keluar, kata Fatimah. Ya, lupa. Ya, karena asiku. Karena asiku nggak keluar, kata Fatimah. Ketika Fatimah mengatakan asinya yang keluar, sehingga Hasan Husain cucumu nggak bisa nyusu ya Rasulullah. Nangis Rasulullah ketika itu.
Rasulullah keluar dari rumah Fatimah, tunggu sebentar wahai Fatimah. Ya, Rasulullah keluar dari rumahnya, ternyata Rasulullah daftar kerja, ngelamar kerja dengan orang Yahudi. Ya, berarti kita kerja dengan bos kita Cina kayak bos kita Yahudi boleh. Ya, sebab Nabi ketika itu kerja dengan orang Yahudi, yang orang Yahudi ini nggak kenal itu Rasulullah. Ketika Rasulullah ngelamar, wahai fulan, ya wahai Yahudi, apakah ada kerjaan untuk aku? Ada katanya. Apa kerjaannya? Ngambil air doang. Ya, upahnya ya setiap 1 kali balik aku kasih 1 butir korma. Ngambil airnya di mana? Ya sekarang ini di kantornya orang Yahudi, ngambil airnya di pancoran. Ya, sumurnya di pancoran. Nggak disediain kuda, suruh jalan kaki. Dia nggak tahu untuk Nabi Muhammad SAW. Setiap 1 kali balik 1 butir korma dibayar. Nabi sampai 21 kali balik. Ketika yang ke-21 kali balik, ya mau pulang mau balik, yang terakhir ini tambangnya putus. Ya, sumurnya 50 meter. Ya, akhirnya tambangnya putus. Dia laporan sama Yahudi, wahai Yahud, ini aku udah 21 kali balik, yang 21 ini tambangnya putus. Ya, jatuh ke dalam. Marah-marahnya luar biasa. Digoblok-goblokin Nabi, ditolol-tololin Nabi. Bahkan dalam riwayat ini Yahudi ini menampar wajah Nabi kita Muhammad SAW. Apa keluar kata-kata yang nggak baik dari Rasulullah? Nggak, sedikit pun nggak keluar kata-kata yang jelek dari baginda Nabi kita Muhammad. Akhirnya balik lagi Rasulullah. Kata Yahudi, kalau engkau nggak bisa balikin itu ember kepadaku, yang 20 butir gagal, aku nggak bakal kasih kepadamu. Balik ke sumur. Ya, ketika sampai mulut sumur, malaikat pada turun. Ya Muhammad, tenang, saya ambilin tuh ember. Ya, diambilin tuh ember oleh malaikat. Kemudian balik lagi ke Yahudi, memberikan ember itu, dan dapatlah 21 butir. Ketika dapat 21 butir, Nabi pamit. Ya, wahai Tuhan, ya saya pamit, saya mau pulang dulu. Ya silakan, kata Yahudi ini. Ketika Rasulullah pulang, datang ke rumah Fatimah kembali. Kata Rasulullah, ya Fatimah, makanlah ini korma, ada 21 kali, 21 biji, engkau makan Fatimah. Agar asimu keluar dan cucuku Hasan Hussein bisa nyucu kembali. Ya, girang Fatimah. Rasulullah padahal belum makan juga ketika itu. Akhirnya Rasulullah pulang dari rumah Fatimah. Ternyata orang Yahudi ini ya ingin kenal Rasulullah dan ingin dijadikan pegawai tetap, ya pegawai tetap oleh Yahudi ini. Dicari ini. Ketika dicari, ketemu dengan Sayyidina Umar. Ya Umar, engkau kenal gak anak muda yang ciri-cirinya seperti ini? Sebutin orang Yahudi ini menyebut ciri-cirinya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Umar paham, ini Rasulullah yang disebutin. Ada apa ini dengan Yahudi ini? Ya, ada apa dengan pemuda itu, kata Umar. Tadi dia kerja dengan saya. Ya, saya salut, saya kagum dengan orang itu. Tenaganya kuat luar biasa. Aku perintahkan ngambil air 21 kali balik kuat. Bahkan ya, akhir yang 21 embernya ya nyebur, tambangnya putus, bisa diambil oleh beliau. Aku pengen jadikan ya dia itu pegawai tetap. Ya, sebab ketika aku omel-omelin, bahkan aku tampar dia punya wajah, dia nggak sedikit pun keluar kata-kata yang tidak baik dari lisannya. Sayyidina Umar dengar wajahnya Rasulullah ditampar, ngeluarin pedang Umar. Ya, ketika mau tebas sampai Sayyidina Umar, Rasulullah bilang, ya Umar jangan. Dia nggak kenal siapa aku, kata Rasulullah. Dia nggak kenal siapa aku. Kata Umar, Yahud, kau kenal anak muda ini? Tidak, wahai Umar. Ya, kalau engkau tahu, ini adalah Muhammad bin Abdillah wa Rasulullah. Ya, akhirnya ya orang Yahudi ini ya sujud di hadapan Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu selain ya dengan lisan kita, kemudian ya akhlak dan af'al ya dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ini kita sudut kurutu dijeru. Ya, makanya apa yang dilakukan, yang disunnahkan oleh Nabi ini ya kita praktekkan dalam kehidupan kita
hari. Ya, sebab dengan kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad, dan Allah pun akan cinta kepada kita. Orang kalau melaksanakan sunnah Rasulullah, ya jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya yang diajarkan oleh Nabi. Ya, paling tidak bukti mahabbah kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi, dan kita harus contoh akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dijamin ya masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun jangan lupa kata Rasulullah, perbanyak menyebut namaku kata Nabi. Perbanyak selawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak berselawat, semakin kita banyak berselawat kepada Nabi, semakin dekat derajat kita nanti di yaumul qiyamah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang enggak pernah berselawat kepada Nabi atau sedikit selawatnya kepada Nabi, ya dia enggak bisa dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya kita malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, ya cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta kepada Allah agar kita diakui ya menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diberikan ya keberkahan baginda Nabi kita Muhammad. Sebab orang yang selalu berselawat kepada Nabi, orang ini berarti punya hubungan batin dengan baginda Nabi kita Muhammad. Kalau sudah punya hubungan batin dengan Rasulullah, di dunia kita akan diberikan syafaat, kelak di yaumul qiyamah pun kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita baca Fatihah sekali lagi buat ya istrinya Ustadz Ahmad Zaki yang saat ini lagi ya hamil 4 bulan. Ya, udah berapa lagi? Katanya sampai 11 baru stop. Ya, baru 8. Baru 8, masih kurang 3. Ya, kita doakan yang lagi hamil 4 bulan. 4 bulan itu 120 hari. Ya, ditiupkan nyeruh. Ya, kan ada acara 4 bulanan tuh. Ya, nah ini dicupin roh, ya ditetapkan ajal, judu dan lain sebagainya di umur 120 hari. Ya, nah ini kita doakan, kita bacakan Fatihah. Ya, dulu kalau kata Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus itu, kalau anak kita itu pengen cantik, kalau cewek laki pengen ganteng, ya kulitnya pengen putih, ya kemudian otaknya cerdas, itu dari hamil mulai dididik. Ya, setiap hamil ganjil, banyakin istri kita makan buah pir. Ya, istri kita banyakin makan buah pir di setiap hamil ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Kemudian yang kedua, ya, nanti kita makan sering-sering makan luban zakar. Ya, luban zakar kayak stanggi model itu. Itu kutuk Arab. Ya, luban zakar, ntar dilendam dengan air hangat atau air panas, airnya diminum, atau dimakan langsung juga nggak apa-apa. Ya, memang pertama awalnya pahit, kalau kita gigit terus nanti kayak permen karet. Ya, kalau nggak kuat pahitnya redam. Ya, istri itu sering banyak minum air itu. Ini buat otak. Kalau buah pir buat putih, anak kita jadi bening. Ya, anak kita jadi bersih, walaupun bapaknya hitam, emaknya hitam, ya anak kita putih. Ya, makan buah pir. Ya, kemudian dihamil 6 sampai 7 bulan, ya banyakin ya surat Maryam, surat Muhammad, ya banyakin baca surat-surat itu. Ya, sebab itu perubahan bentuk, ya seburan bentuk anak kita itu di 6-7 bulan. Ya, makanya banyakin ya baca Quran. Ya, baca Quran. Ya, nanti ketika umur 9 bulan, ya sering-sering ya banyakin baca salawat kepada Nabi, baca alam nasrah, ya supaya nanti dimudahkan ya ketika lahirannya, ya selamat lahirannya. Nanti ketika lahir, ya hari pertama anak kita tulisin huruf hijaiyah.
Ya, hari pertama alif. Habis mandiin nih bayi, tulis tuh di jidatnya. Pakai minyak telon dan pakai spidol. Ya. Pakai minyak telon. Ya. Jangan pakai spidol, jangan. Nanti hari kedua ba. Hari ketiga sa, sampai huruf hijaiyah habis. Nanti huruf hijaiyah habis, ganti Asmaul Husna. Bagaimana asal ada asarnya aja sebenarnya. Ya. Nah, ternyata ini amalan ulama-ulama aslafun saleh tarim itu anaknya seperti itu cara didiknya. Makanya umur 7 tahun mereka kalau nggak hafal Quran aib. Jadi omongan orang. Ya, makanya rata-rata 7 tahun hafal Quran. Ya, hafal Quran. Ya, jadi ya satu cerdas otaknya, kemudian fasih lisannya. Ya, kemudian anaknya cakep-cakep, ya ganteng-ganteng kalau laki. Ya, cerdas-cerdas. Ya, jadi umur 4 tahun mulai dimasukin pengajian menghafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Jadi kalau anak ngafal Quran 7 tahun, berarti keluarga itu nggak benar, dicap begitu, dicap seperti itu. Ya, nah jadi dari mulai hamil, mulai diajarkan. Ya, nah insya Allah nanti anaknya akan menjadi anak yang saleh, ya dan salihah. Ya, kita baca suratul Fatihah khusus buat istri daripada Ustadz Zaki. Ya, mudah-mudahan ya kandungannya disehatkan, ya terus sampai hamil, ibunya pun juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, dan Ustadz Zakinya juga duitnya dibanyakin ya Allah supaya lahir enak. Ya, duit banyak kan enak. Ngomongnya duit sesar anak kita kan repot. Sesar 15 juta, lakinya gak punya duit, repot gak? Repot. Doain biar rizkinya banyak. Ya, rizkinya banyak, rizkinya berlimpah. Ya, nanti kalau ada sesuatu pun ya Ahmad Zaki siap. Ya, tinggal tunjuk rumah sakit mana. Ya, siap gitu ya, beres. Ya, Al-Fatihah. Ya, kenal ya, kenal suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca suratul Fatihah lagi. Ya. Untuk donatur aneh. Dulu orang yang pertama kali ngasih duit untuk saya bikin pesantren, saat ini sedang sakit di rumah sakit Cipto. Ya, tadi adiknya video call, kayaknya udah parah. Ya, saya lihat udah parah, udah nggak bisa ngomong, lidahnya udah kelipet. Entah sakit apa saya nggak tahu. Ya, lagi dirawat di Cipto. Ya, mudah-mudahan dia yang pertama kali ngasih aneh duit 30 juta. Ustadz mau bikin pondok gak? Atau yayasan? Mau, duitnya nggak ada. Nih saya kasih awal 30 juta. Ya, ntar gampang Ustadz, saya tambahin lagi. Dan selanjutnya dia ngasih 25 juta 3 bulan kemudian. Dia nih ya banyak ya, tanamannya di pondok tuh banyak. Kita doakan ya, keluarga semuanya tuh baik-baik ya, keluarganya kerja di Cipto semua. Ya, jadi kalau ada anak kita atau saudara kita, bawa aja ke Cipto. Ya, bilang aja Ibu Eka, saya muridnya Ustadz Subhan. Ya, dimudahin gratis kalau ada BPJS. Ya, ada BPJS gratis, cuma kan tepatnya ngantri. Ya, tapi kalau sebut nama aneh, ya saya muridnya Ustadz Subhan, nanti dicariin media. Ya, udah berapa banyak tuh murid aneh hanya rujuk ke situ dan bilang murid aneh. Ya, dimudahin, langsung dicariin tempat. Ya, nah itu baik orangnya, masya Allah baik. Ya, nah kita bacain Fatihah ya supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila nggak ada umur, ya kita doakan supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya kana ya kana suratul ladzina anzalna wa fadil karim arhamar rahimin bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftalana babal ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin muhammal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alina aftal arifin wa yufakkum fid din wa ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamizana
imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya safiyal amrad, 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 isbi mardah. Faida. Allahumma bihaqqil Fatimah, Allahumma bihaqqil Fatimah, Allahumma bihaqqil Fatimah wa biha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana la tukhayyib roja'ana wa ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa la jamil anbiya wal mursalin wa la jamil malaikatil muqarrabin wa la jami ahli baiti thayyibin tahirin wa la jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat da'wam fi aswanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.